Oke, selamat datang di podcast Seru PD bareng gue Gusar dan juga Alita. Nah, kita akan membahas soal hal yang sering-sering banget diperbincangkan dalam anak-anak muda, yaitu pacaran yang bucin. Tempat ya? Udah berapa take modal? Oke, definisi bucin ini yang sering banget disadurkan di tongkrongan ataupun di ya teman-teman kita, paling kalau kita sudah menghabiskan waktu kita sepenuhnya buat pacar kita, yang kayaknya itu udah nggak ada waktu lain deh selain Dunia lain. nggak ada dunia lain ataupun nggak ada orang lain yang mampu mengisi ruang hati lo yang paling dalam selain pacar lo itu, yang itulah pokoknya. Kok Anda emosi sih? Nah, menurut kakak bucin ini tuh yang tadi kan aku menurut kakak gitu, bucin itu menurut kakak gimana sih? Kalau buat gue pribadi ya, gue sih nggak mikirin statement orang-orang ya. Iya. Kalau buat gue tuh bucin itu, gue merasa diri gue bucin ketika kayaknya nomor satu tuh dia. Jadi kalau misalnya disuruh orang tua, tar aja lah. Tapi kalau misalnya udah pacar gitu atau gebetan bahkan yang nyuruh gitu atau yang ngajak gitu kayak langsung gitu, gercep kayak gitu. sama terus, cinta itu ya. Iya, Terus? terus kayak ya pokoknya bangun tidur dia, Lihat WhatsApp. siang dia, sore WhatsApp dia. dong. WhatsApp. Dia di WhatsApp kan, bukan dia langsung kan. Enggak sih. Atau tapi ada juga kan orang-orang yang kayak tiap hari tuh ketemu, harus Ketemu. setiap hari. Skip harus kalau ketemu. dia nggak ketemu, kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Ya, kamu terlalu sibuk, kita putus aja. Oh. Oh, bagus lah, puji Tuhan. Tapi nah, bicara soal putus kak, ada yang kayak gitu. Nah gini rananya, mungkin lo pernah dicurhatin ataupun lo mengalami sendiri kayak gini. Kita impersonate ya. Tal, gue mau cerita nih. Boleh. Gue tuh cewek banget sih. Iya. Kayak Tapi ada yang kayak gitu. ada cowok yang ya udah lah ya. Akhirnya dia cerita gini, Tal, gue diputusin, bukan diputusin, apa sih tadi, disakitin sama cewek gue. Gue ditoyor-toyor, gue dibilang gak berguna. Gue tuh bingung gue harus gimana ya. Putus. Aduh, gak putus juga dong, maksud gue kayak lu gak ngerti. Iya, ngapain cerita sama gue? Tapi gue sayang sama dia. Ya udah. Tapi ya Gue harus gimana? gimana? Ya putus. Akhirnya tidak menemukan jalannya. Iya. Banyak kan yang kayak gitu teman-teman lo pasti, ataupun teman-teman kita pasti ada yang kayak Ada. gitu. Kenapa ya bisa kayak gitu ya? Pertama ya memang kalau dia bilang sayang ya berarti memang sayang. Tapi Iya. kalau cowok yang ngomong ya, kalau gue sih punya pandangan kayak gitu sih. Kalau misalnya cowok udah yang bener-bener sayang banget berarti gitu. Nah terus ya sayang. Yang kedua ya karena pasangannya itu ya minta maaf. Terus ya janji-janji manis. Kalau gue bilangnya tuh speak nabi. Oke, terus? Ya terus kayak ya udah akhirnya baikan. Terus jalan bareng lagi, terus nanti terjadi lagi, baikan lagi, speak nabi lagi, kayak gitu. Jadi cycle-nya gitu terus. Makanya mungkin ada yang bertahan cukup lama. Iya. Nah kita kan orang-orang luar kan kayak bertanya, kok lu bisa sih lama-lama gitu? Ya karena itu gitu. Kalau gue sih mengerti karena ya orang-orang yang deket sama gue juga ada yang kayak gitu, dan gue juga sempet kayak gitu. Cuman lebih tepatnya kayak ada yang pacar, ada yang belum ada status kayak gitu. Oh, ya masa-masa pendekatan ya. Ya masa-masa pendekatan, jadi kayak udah bucin gitu dan ya jangan seperti itu ya teman-teman. Nah, maksud itu apakah mereka sudah dibutakan 100% gitu loh kak sama yang namanya cinta kayak gitu, sampai mereka tuh nggak sadar kalau mereka tuh tersakiti gitu? Ya gimana ya, mungkin karena kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk ditemenin, kebutuhan untuk setiap harinya ada yang merhatiin. Apakah teman gitu. nggak cukup? Teman Ya lu beda dong. Kalau teman biasa doang beda dong. Kalau ini kan lebih dekat. special teman kali ya, Iya. yang ini. Makanya banyak orang-orang yang ya friends with benefit. Oke. Ya. Nah maksud gue, pada dasarnya gini, gue sih percaya cinta yang benar adalah cinta yang nggak buta. Tentu kan kita yang Iya, cinta itu seharusnya membukakan mata setiap kita untuk bisa melihat hal-hal di luar sana yang lebih baik ataupun realistis dan segala macamnya, sehingga kita bisa mengambil keputusan yang benar berdasarkan kebenaran firman. Nah kalau sudah dalam ranahnya kita pacaran tetapi toksik ataupun sampai sebucin itu, dan akhirnya ada loh bahkan sampai ada yang maybe pindah agama, maybe menelantarkan kuliahnya, ataupun nyakitin diri sendiri, apa sih namanya kalau kayak gitu, segala macam lah, yang atas karena cinta mungkin. Nah, buat gue ini mungkin sudah bergeser dari arti cinta yang sebenarnya. Nah, menurut kata cinta itu seperti apa sih kak?
seperti Tuhan kepada kita. Ini kayak klise banget. Klise banget. Kita mau yang extraordinary. Ya kalau buat gue tuh cinta adalah ketika gue bisa bahagia dulu, terus gue bisa berbagi kebahagiaan itu. Share your happiness. Iya. Jadi to kalau other people. misalkan guanya masih, kalau guanya masih kayak hampa dan segala macamnya, ya gue pribadi jadi kayak, aduh gue masih bisa ngasih apa sama orang ini. Ya. Mungkin waktu gue bisa, tapi kan kalau misalkan hampa gitu kan ya buat apa dijalanin gitu kan. Sampai akhirnya, nah belajarnya itu dari mana? Ya dari teman-teman, dari kedekatan kita pribadi sama Tuhan. Oke. Terus kita lihat juga mungkin kita punya figur orang-orang atau pasangan yang baik, yang mereka memang menumbuhkan cinta mereka dengan baik dan benar. Nah itu bisa kita pelajari, walaupun kita belum benar-benar menemukan tuh, oh cinta tuh kayak gitu. Jadi buat gue cinta itu adalah suatu keindahan yang banyak orang mengaplikasikannya dengan buruk. Ya, cinta itu sebuah keindahan, tapi karena beberapa orang-orang yang menyalahgunakan jadi hal yang buruk. Gue setuju banget karena seharusnya cinta ini karena kadang-kadang lo semua nikah dong. Oke, maksud gue balik lagi ke hal yang topik kita soal cinta dan bucin tersebut. Kristen juga adalah agama yang sebenarnya meaningnya adalah kasih, yaitu cinta tersendiri yang dengan bukti yang sangat-sangat nyata, ya Tuhan Yesus menempuh perjalanan paling jauh dari sorga menuju ke bumi, ketemu perempuan yang berzinah dan dia bilang pergilah dengan berbuat dosa lagi, pengampunan segala macam. Tetapi itu harusnya membuat kita grow up, membuat kita sadar bahwa gue setuju banget tadi lo bilang cinta itu tentang share what we have, yaitu happiness gitu loh, to other joy. people. Iya, karena itu tinggi penting. Dari happiness. Karena itu penting gini. Bagaimana lo bisa berusaha untuk membahagiakan orang lain kalau lo gak punya kebahagiaan itu sendiri? Omong kosong. Nah, kebahagiaan yang mutlak itu bisa kita dapatkan di dalam Kristus. That's the point. Makanya kalau lo berusaha untuk bahagia dalam sebuah hubungan, itu aja itu nggak cukup. Lo harus landaskan hubungan. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Iya. Standarnya beda. Kita harus landaskan hubungan pacaran ini berdasarkan firman-firman Tuhan, sehingga tetap bisa stay on the track, stay on God track. Nah, ketika dalam satu hal yang tidak seperti seharusnya, seperti maybe sexual harassment, mungkin sexual abuse ataupun verbal abuse dan lain halnya yang mungkin lo susah keluar dari hal tersebut, sehingga kalau lo punya stay on God track, lo punya standar tersendiri. Dan lu bisa memutuskan ketika hubungan tersebut sudah di taraf yang memang sangat-sangat tidak wajar. Nah, teman-teman mungkin sedang dalam hal kayak gini yang mungkin umur kuliah ya. Dan sebenarnya makanya PD Gunadarma kita punya value nilai nomor 3, yaitu no LDS. Bukan berarti kita melarang secara literally nggak boleh suka sama orang, tetapi kita mau grow up, kita mau mendewasakan pandangan teman-teman di ranah PD ini bahwa lo punya tanggung jawab yang lebih penting, yaitu kuliah dan membahagiakan orang tua lo dan memupuk kebahagiaan itu sebelum lo mau membahagiakan orang lain ya yang adalah pasangan lo tersebut. Karena berarti ini membicarakan prioritas pada saat ini. Dan kalau lo memang punya pacar dan that's okay. Tapi permasalahannya apakah lo sudah dalam ranah yang mengimplementasikan kebenaran firman Tuhan tersebut. Nah, gimana kata? Saran untuk teman-teman yang mungkin sedang dalam bucin atau yang mungkin dia ninggalin gereja hanya karena mungkin pacarannya beda agama atau mungkin sama agama, tapi mungkin waktunya dihabiskan hanya berdua aja, atau ya bucin-bucin kayak gitu lah, toxic lah. Menurut gue ya, kalau misalnya ngomong soal kayak gitu, kalau gue jadi temennya dia, gue udah nggak bisa berkata-kata lagi karena gue tahu dia tahu gitu. Dan satu hal yang gue percaya adalah setiap orang tuh pasti tahu kapan dia akan salah sebenarnya. Jadi kayak emang udah ada waktunya tersendiri, dia tuh sadar bahwa dia tuh salah gitu. Tapi kalau misalkan lu orang dengar hal ini, tapi bisa jadi ini adalah waktunya lu untuk keluar dari situ. That's the point. Jadi ya gue mau ngajak semua untuk memandang ke depan. Maksudnya kita sekarang umur masih 20-an ya. Atau mungkin ada yang dengar mungkin umurnya 30-an segala macam atau masih belasan, oke.
Tapi kedepannya itu kita masih panjang banget. Ya. Terlepas dari kapan Tuhan Yesus turun ke dunia lagi ya, itu terlepas dari itu. Tapi maksudnya ada orang-orang yang wajib kita bahagiain. Pertama diri kita sendiri. Love yourself. Kedua orang tua dong. Ya. Kalau misal orang tuanya udah nggak ada gitu, ya pasti ada orang-orang yang dekat sama kita, Circle lo lah. gitu. Jadi belum gitu karir. Ya. Ayo dong kita tuh harus kayak lebih banyak belajar, banyak banget ilmu-ilmu di luar sana yang gitu tuh bukan mesti sih, tapi lebih tepatnya kenapa nggak pelajarin gitu. Hidup kita kan bukan hanya kita harus pelajarin teologi aja, ada hal-hal lain kayak gitu. Dan ya itulah kenapa lu kuliah, itulah kenapa lu sekolah, ya karena supaya lu belajar sesuatu hal yang mungkin bisa dibilang sekuler, tapi itu berguna banget buat kita ngejalanin kehidupan ke depan. Nah, lu bayangin kalau misalkan kehidupan lu cuma pacaran, ilmu-ilmu lain gimana? Gitu kan. Masalahnya kita harus punya, gini, gue bukan bilang bahwa kita harus punya banyak teman, enggak. Tapi at least kita punya channel. Ya, relasi. Wah, kalau kalian bakal ngerasain enggak udah masuk dalam dunia pekerjaan. Itu tuh penting banget, sangat penting. Kayak gitu. Jadi ya udah iya kalau secara rohani kitanya jadi mengutamakan manusia mulu. Udah iya kalau misalnya berantem jadinya moodnya jadi jelek gitu. Ya memang itu sesuatu terjadi yang kalau bisa dibilang kayak ya wajar lah, namanya juga lumrah. Cuman kan gimana coba? Kita jadi nggak bisa melakukan hal-hal lain yang lebih berguna buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Itu gue mau ngajaknya ke sana sih. Jadi gue nggak akan bilang bahwa lu harus gini, enggak. Tapi coba pikirin gimana masa depan lu yang oke, memang masa depan kita udah di tangan Tuhan. Tapi kan kita yang ngejalanin juga gitu. Lu harus usaha untuk grab itu. Iya, untuk achieve sesuatu ya lu harus berbuat sesuatu. Gak bisa lu langsung Tuhan gue minta ini terus lu seenak-enaknya terus ya lu berharap bahwa Tuhan kasih lu. No. Harus ada usahanya lah. Nah, why we talk about this karena gini Kak. Ini gue 100% setuju sama apa yang Kak bilang. Supaya kita membukakan mindset teman-teman bahwa bukan hanya pacar lo dan ketika pacar lo mungkin nyeleweng ataupun melakukan sesuatu hal yang seperti itu yang tidak seharusnya dan lo takut untuk memutuskan itu, lo pantas bahagia di luar orang ini. Yes. Seriously, lo pantas bahagia tanpa orang ini. Lo you pantas. Have your own future. Iya, karena gue sangat gemes kalau misalkan ada pasangan yang gue kayaknya nggak bisa hidup. Bisa. Lo bisa hidup tanpa dia tapi lo nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya mindsetnya harus mungkin karena kebiasaan aja, kebiasaan bareng, kebiasaan ini lama-lama juga bisa kok. Ya itu balik lagi deh, lu lihat masa depan lu tuh yang indah yang Tuhan udah rancangin, udah Tuhan rajut. Itu buat gue pribadi ya, itu menjadi sebuah senjata buat gue supaya gue bisa melakukan keputusan yang cukup besar. Dan itu berbicara tentang hubungan, bukan cuma pacaran ya, tapi apapun itu. Bucin itu bukan hanya budak cinta, tapi maksudnya budak segala sesuatu hal yang sebenarnya lu nggak harus di situ. Kayak gitu sih. Jadi kalau bisa gue rubah bucin jadi budak cinta, mungkin bucin jadi butuh cintanya Tuhan. Untuk bisa memenuhi cinta. Bisa memenuhi cintanya kita, sehingga kita bisa share what we have. Di situ love to other people. So teman-teman, ubah mindsetnya, penuhi dulu teman-teman dengan cintanya Tuhan sebelum teman-teman siap untuk cinta. Bukan berarti kalian pacaran harus siap. Ya itu benar, pacaran itu untuk orang-orang yang sudah dewasa, karena hanya orang dewasa yang mengerti komitmen. Oke, Katal, mungkin closing statement. Kalau gue closing statementnya adalah sebenarnya kita nggak butuh pacaran kalau misalnya kita masih mau main-main. Maksud gue kalau misalnya lu mau main-main ya lu punya hobi apa kek? Masalah lu hobi lu cuma ngumpulin mantan deh. Kalau lu mau main basket? Iya, masih banyak gitu. Kalau misalnya lu mau menyibukkan diri, pasti ada hal-hal yang harus lu lakuin di luar sana gitu. Maksudnya atau mungkin kalau misalnya lu berpikir bahwa ya kan gue nggak bisa kalau misalnya pacaran tuh nanti langsung nikah, gue harus butuh pengalaman. It's okay, silakan gitu. Tapi maksud gue adalah kita nggak tahu ya kapan hidup ini berakhir masalahnya. Jadi menurut gue pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya seperti kata firman Tuhan juga. Ya mungkin kalau hidup kita berdua sih ya melewati masa-masa buruk ya, maksudnya menikmati dosa gitu. Tapi teman-teman jangan ngikutin bagian itunya gitu. Justru sekarang ini kita lagi dalam fase dimana ya udahlah, maksudnya kalau emang Tuhan belum kasih ya udah gitu kan. Soalnya ya kerjaan juga banyak kerja sesuatu. Nah teman-teman juga harus menyibukkan diri dengan hal-hal yang baik kayak gitu. Jadi jangan hanya lu butuh ditemenin lalu jadi bucin. Nah itu akan sangat toksik buat kehidupan lu.
Oke. Mungkin satu lagi dari aku atau motivator siapa gue lupa. If you wanna find a hobby to make your heart happy, cari football, cari futsal, don't use hard people buat bikin lo seneng. Jangan bikin orang lain jadi tersakiti hanya karena kita mau Just bersenang-senang. have fun. So, cintai Tuhan dulu. Bye. Shalom. Shalom.